Shalom. Waduh, ini antara lapar atau kekenyangan nih? Saya nggak tahu nih. Shalom. Iya, puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu terkasih, kita akan mulai ibadah kita yang kedua. Saya undang kita boleh bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita mau satukan hati kita, satukan doa kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih sekali lagi Bapak yang baik untuk siang hari ini, udara yang cerah, tubuh kami yang selalu Tuhan jagai dengan sehat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau begitu baik, perbuatan tangan-Mu ajaib dan heran Tuhan atas hidup kami. Sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Mari kerinduan kami biar Engkau hadirkan pribadi-Mu di tengah-tengah kami Bapak, di tengah-tengah umat-Mu. Tidak henti-hentinya Tuhan, kami haus. Kami lapar akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, beracaralah di tengah-tengah umat-Mu Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sungguh mengasihi Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita sama-sama nyanyikan syukur kita di hadapannya. Oh haleluya. Oh, sebab dengan kesetiaan-Mu dan segala rancangan-Mu Tuhan, Kau ajaib bagi kami, bagi kami Yesus. Sebab itulah kami mau menyembah-Mu Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi katakan Yesus. Yesus, yes Lord, Kau sungguh baik. Oh, Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, hanya bagi-Mu Yesus, biar hanya bagi-Mu. Oh, nyanyikan sekali lagi. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji. Yes Lord, ku mau menyembah-Mu, kami menyembah-Mu, selalu sembah-Mu. Hanya Kau yang layak terima, biarnya Kau yang terima pujian kami ya. Pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami memuji-Mu ya Bapa.
bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Nyatakan kerinduanmu. Yes Lord. Demikian umat-Mu Tuhan. Sekali lagi dengan sungguh katakan, ku mau memuji-Mu. Dengan sungguh hati. Dia dengar suaramu saudara. Yes Lord, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan ku mau memuji-Mu, mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Penyembahan datang dari tempat ini Tuhan. Biar penyembahan yang sungguh datang dari tempat ini ya Bapa. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Bapa, Kau yang layak dibayar. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya Kau yang layak, Kau yang layak dibayar. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan bagimu Bapa. Sembah Dia, sembah Dia. Jangan tahan sesuatu dalam hatimu. Agungkan namanya. Sebab Allah kita baik. Allah kita sungguh baik. Oh haleluya. Oh terima kasih Yesus. Oh rasanya. Haleluya. 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 Kami mau terus menyembah-Mu ya Bapa. Yes Lord Jesus. Biar lahir dari tempat ini pujian yang baru. Biar dari tempat ini lahir penyembah-penyembah-Mu yang baru Tuhan. Oh terima kasih Bapa. Kami mau katakan, biar seumur-umur hidup kami Tuhan, kami mau terus menyembah-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Oh thank you Lord. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorak yang terbaik. Yang terbaik. Haleluya. Sampai selama-lamanya kasih Tuhan tidak akan pernah berubah. Amin. Yang setuju dengan saya, katakan dengan keras dan lambaikan tanganmu. Haleluya. Oh haleluya. Let's go. Mari bernari buat Tuhan. Bersuka cita buat Tuhan. Haleluya. Katakan, tiada berkesudahan. Asik banget yang di belakang. Kasih setiamu Tuhan, Come on. selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, oh, oh. Hari berganti hari, Come on. tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Lebih bersuka cita lagi. Tuhan Yesus baik, Woo. sungguh amat baik, Come on. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik,
kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagi. Kasihnya selalu baru bagi kita saudara. Hari berganti hari, Tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. semuanya bersuka cita. Tuhan Yesus baik, Angkat jempolnya. sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Yuk, baik. sama-sama tepuk tangan di atas kepala yuk. Lagi. Kami bersuka cita akan Engkau di tempat ini, Bapa. Tuhan Yesus baik. Mari saudara, Sungguh amat baik, lebih tinggi. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Jempolnya masih kurang tinggi. Tuhan Yesus baik, Oh, sungguh amat baik, yeah. untuk selama-lamanya. Ayo, come on. Tuhan Yesus baik, Semua badan ikut bersuka cita. Tuhan Yesus baik, Yeah. sungguh amat baik, Haleluya. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Yeah. sungguh amat baik, Oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari sampai selama-lamanya. dari selama-lamanya Sampai sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yang sudah menerima kebaikan Tuhan sama-sama bilang haleluya. Luar biasa. Silakan Bapak Ibu, silakan tetap duduk dalam hadiratnya. Wow, luar biasa Tuhan. Tuhan kasih sukacita luar biasa siang hari ini ya, dari pagi hingga siang hari ini. Yes Lord Jesus. Kami terus mau menyembah-Mu Tuhan di tempat ini. Dan biarlah semua penyembahan kami Tuhan bersatu bersama-sama dengan surga-Mu Bapa di tempat ini. Umat kudus-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Oh yes Lord. All the saints and angels bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and King. Sing all the saints. All the saints and angels bow before your throne. Kami menaruh mahkota kami di bawah kaki kami Tuhan. Kami serahkan di hadapan-Mu Bapa. Cast their crowns before the Lamb of God and sing. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For
deserve the glory. Mari nyanyikan all the saints. All the saints and angels Bow before your throne. bow before your throne. All the elders. All the elders cast their crown before the Lamb of God and sing, You are worthy. You are worthy of it all. Hanya Kau yang layak, Tuhan. You are worthy of it all. Semua yang Kau ciptakan kami kembalikan kepadamu, Yesus. Yes, Lord. And to you are all. Semua yang daripadamu. You deserve the glory. Oh, you are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Mari jemaat Tuhan, saya undang semua boleh bangkit berdiri. Oh, haleluya. Oh, yes, Lord. Sembah Dia. Yes, Lord. Yes, Day and night. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense Semua dengan sungguh lagi. Come on. Day and night, night and day, incense arise. Day and night, night and day, incense arise. Day and night, night deserve the glory. Mari jemaat, katakan, You are worthy of it all. You are worthy of it all. Come on. You are worthy of it all. Yes, Lord. For from you are all things, Oh, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy, Lord. You are worthy of it all.
kami menyatakan Kau kusembah, Kau kusembah, Kau kusembah, oh Tuhan. Engkaulah Allah benar-benar yang layak dipuji dan disembah. Anak-anak-Mu datang ke tempat ini menyembah di Kau ya Tuhan. Oleh sebab itu Bapa di surga, kami percaya Engkau senang dengan puji-pujian yang kami naikkan kepadamu. Dan juga kami saat ini mendengarkan isi hati-Mu. Berbicaralah ya Tuhan lewat hamba-Mu, bahkan Roh Kudus-Mu yang turun buat kami. Memberi kuasa buat kami mengerti dan beri kuasa untuk melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan dulu kembali. Karena saya lihat ini ibadah 1, ada juga di ibadah 2, maka khotbahnya David saya rubah. Ya, jadi coba kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan, 1 perikop, dan saya akan jelaskan secara topikal ya. Hal-hal 1, 2, 3 disposisi akan saya buat. Tolong dibuka Alkitab kita dari Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52, satu bagian saya akan jelaskan. Markus 10 ayat 46 sampai 52. Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Ya, silakan ditampilkan. Baik, satu-satu ayat. Sama-sama kita belajar, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus anak Timeus duduk di pinggir jalan. Saudara-saudara, apa yang saudara ingat kalau kata Jericho? Yo, kuis. Tembok. Uis. Kenapa dengan tembok? Runtuh dengan pujian penyembahan. Oke, luar biasa saudaraku ya. Jericho runtuh karena pujian penyembahan. Iya, tapi Jericho runtuh juga karena apa? Ketaatan. Saudara-saudara, bicara ketaatan bagaimana? Coba lihat. Perintah Tuhan kepada siapa yang mimpin? Masih ingat gak? Siapa yang mimpin muter-muter? Yosua. Oke. Yosua bawalah bangsa itu muter setiap hari 1 kali. Hari terakhir 7 kali. Saudara-saudara bayangkan. Disuruh muter membawa umat 650.000. Saudara pernah kita berpikir 650.000 banyak atau sedikit? Tentu banyak sekali. Kerjanya ngapain? Muter tembok kota Jericho. Nggak boleh ngomong. Orang-orang Jericho di atas tembok pasti nyorak-nyorain. Kurang kerjaan, kurang kerjaan. Nggak boleh ngomong. Coba, mungkin juga ada yang mencoba melempar mereka dengan batu kecil atau apapun. Nggak boleh ngomong, nggak boleh lawan. Karena itu perintah Tuhan. Saudara bayangkan, mengikut Tuhan itu luar biasa. Dibutuhkan ketaatan. Muter mereka melangkah, disorak-sorai mereka tidak boleh berbicara, tidak boleh menjawab. Ini pekerjaan melelahkan atau pekerjaan menyenangkan? Sangat lelah saudaraku. Tidak nyaman, pasti tidak nyaman. Tetapi karena ini perintah Tuhan, mereka dibutuhkan apa? Ketaatan. Katakan taat. Saudara-saudara perhatikan baik. Dan kemudian hari kedua mungkin makin banyak cobaan, makin banyak ejekan. Tapi mereka harus taat. Hari ketiga lebih-lebih lagi. Hari keempat, kelima, keenam, sampai hari yang ketujuh. Nah saudara-saudara perhatikan baik. Tembok Jericho rubuh karena apa? Ketaatan. Mereka akan firman Tuhan. Itu bagian yang pertama. Ayatnya jangan hilang. Saya boleh hilang gambarnya, tapi firman jangan. Ya, dia harus semakin bertambah, kau harus semakin gemuk. Oke, lihat.
Ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak berbondong-bondong. Bondong-bondong itu sedikit atau banyak? Tentu banyak. Belum. David, naikin lagi satu ayat tadi. Oke. Berbondong-bondong. Dan kemudian ada seorang pengemis yang buta. Bukan sembarangan pengemis seperti di kota Jakarta. Oke, ada yang pura-pura atau semuanya. Ini tidak. Alkitab kita jelas berkata dia pengemis karena dia buta. Lagunya ada. Gimana Ibu lagunya? Ada orang buta. Terus? Terus? Ada suatu hal. Ya. Celik matanya, orang buta itu celik matanya. Di manakah orang buta itu setiap hari? Duduk di pinggir jalan ngapain? Mengemis. Oke, ayat berikutnya. Ini sebuah drama melebihi drakor. Dan orang-orang yang banyak itu melangkah di depan Bartimius. Kitab bagian Lukas dan Matius berbicara yang lain, lebih detail, dan ketika dia mendengar, karena dia tidak bisa melihat, ketika dia mendengar orang-orang banyak yang tiap hari enggak seperti ini banyaknya, enggak seperti ini suara derap langkahnya, maka dia cari tahu. Cari tahu mengapa bisa seperti ini, mengapa banyak orang. Ayat 2 sama-sama. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ketika Bartimius mendengar yang dia cari tahu mengapa banyak orang, mengapa suaranya seperti itu, maka dia mendengar nama Yesus. Sekarang nama apa saudaraku yang membuat saudara langsung teng gitu? Minyak goreng. Minyak goreng membuat ibu-ibu semuanya, waduh di mana murah. Bartimius tidak perlu minyak goreng saudaraku. Ketika nama Yesus orang Nazaret disebutkan nama Yesus, yang dia lakukan adalah apa? Firman berkata apa David? Ya ayatnya David. Yesus anak Daud, dia berseru. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Berseru itu kencang atau pelan? Kencang atau pelan? Untuk siapa suaramu yang kencang? Untuk Yesus, bukan untuk orang lain. Saya kencang juga ya. Jadi suaranya yang kencang itu untuk Yesus berseru. Sebab buat Bartimius ketika suaranya pelan, orang suaranya banyak berbondong-bondong, gimana bisa dengar Tuhan Yesus? Dia pun berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Tidak gampang saudaraku melakukan hal-hal yang besar seperti Bartimius tadi. Lanjut ayatnya. Lanjut. Dia kasihanilah aku. Oke ayat 3 sama-sama. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Loh, orang berseru, orang memanggil nama Tuhan kok disuruh diam? Ini aneh. Ini sangat aneh. Coba ibu-ibu, kalau suami berkata, Ma, saya mau ke gereja. Nggak perlu gereja. Bahaya nggak tuh Pak Ferry? Saya yakin ibu-ibu nggak ada yang begitu. Ketika suaminya berkata, Ma, saya mau ke gereja. Puji Tuhan, akhirnya suamiku ke gereja juga. Iya dong, enggak mungkin disuruh, enggak usah. Cukup di YouTube. Ya, masa di YouTube? Kok hilang lagi? Jangan, oke. Ya, yang tadi. 49. Belum tadi toh? Masih 48, tadi udah benar ya? Anak Daud kasih, bukan suruh diam tadi mana? Oh itu di atas, oke. Suruh diam. Ini saya disuruh diam juga nih, suruh diam. Namun semakin keras, dia nggak mau. Mengapa? Dia berpikir juga toh saudara-saudara,
Hari ini Yesus yang aku dengar yang luar biasa itu lewat, besok nggak lewat lagi. Hari ini aku berseru kepadanya sebab besok nggak lewat lagi. Artinya apa? Ini kesempatan luar biasa buat saya. Besok pasti terlambat. Dia tidak mau terlambat. Dia tidak mau terlambat. Dia berseru, semakin berseru. Orang suruh diam, dia semakin berseru. Saudaraku, besok akan terlambat. Jikalau hari ini ada yang mau terima Yesus, nyatakan saudaraku, saya mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Besok pasti terlambat. Ada yang baru pertama kali datang kemari? Yang belum terima Yesus? Oh bu, ini sudah terima Yesus ini. Yang belum terima Yesus? Oh tadi pagi ada ya? Oke, lupa saya tadi nantanginya. Oh. Langsung bawa supaya dilakukan dieksekusi ya. Baik saudara-saudara ya. Lihat Bartimius. Besok pasti terlambat, maka dia semakin berseru, semakin keras. Perhatikan, tadi berseru, semakin keras ia berseru. Anak Daud, kasihanilah aku. Oke lanjut. Ini ayat per ayat saya jelaskan. Coba Bapak Ibu, saudaraku, beritahu saya, mana kejadian dalam Alkitab kita yang sedemikian dahsyatnya. Maka ayat ini berkata, lalu Yesus berhenti. Coba cari dalam Alkitab, adakah ayat yang seperti ini dahsyatnya? Yesus berhenti. Dia begitu berjalan, mendengar suara yang dalam, riuh rendahnya sekalipun. Kencengnya orang-orang di sekitar, riuh rendahnya. Tapi buat Bartimius, telinga Yesus tetap ada, saudara. Saya mau katakan kepada kita yang hadir di tempat ini. Sedemikian rupa pun dunia ini hiruk pikuknya, tetapi mata Tuhan tetap tertuju kepadamu. Oke, ayo Star, berapa penduduk muka bumi ini? Iya berapa miliar? 5, sekian. 5,7. Sudah 7? Kapan tambahnya? Oke. Pernah nonton di GBK? Pernah tahu? Pintu utara ke selatan. Bisa lihat nggak orang? Jauhnya bukan main. Nggak tahu siapa yang di sana. Tapi 5 miliar sampai 7 miliar penduduk muka bumi ini. Dia katakan, Esther engkau anakku, aku sayang kepadamu. Bartimius yang sedemikian rupa nggak dipandang orang, ditegur orang. Tapi buat Yesus, Bartimius sangat berarti, saudaraku. Itu juga yang terjadi buat kita, percayalah. Apapun yang terjadi di muka bumi ini, Tuhan tetap fokus buat kita. Dia berhenti, oke. Pit? Belum, ya udah berhenti, oke. Tidak sembarangan berhenti. Dan dia berkata apa? Panggillah dia. Dia siapa? Bartimius yang mana? Pengemis. Bartimius yang mana? Yang berteriak. Enggak sembarangan teriaknya, sama siapa? Yesus. Jelas teriakan dia. Alamat teriakan dia, jelas. Wow. Kemudian mereka memanggil orang buta itu. Dan berkata kepadanya. Beda ya. Tadi apa? Disuruh diam. Sekarang apa? Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Saudaraku begini, saya coba ilustrasikan. Yesus berjalan dalam rombongannya. Pak stay boleh duduk situ Pak? Sebagai pengemis, oke? Oke. Yesus, berteriak. Yesus anak Daud. Ngapain? Kasihanilah aku. Ya. Yesus berlalu, jalan terus. Jalan terus. Yesus berseru bertius. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudaraku perhatikan. Perhatikan baik. Hidup kita juga sering begitu. Doa kita tahunan saudaraku. Seakan-akan Tuhan gak dengar.
Seakan-akan Tuhan berlalu. No, tidak. Dia mendengar. Pemazmur berkata, air matamu disimpan Tuhan di kirbatnya. Dan kemudian ketika kita menganggap Tuhan tidak mendengar kita lagi, Tuhan katakan, Bartimius, panggil dia. Bisa ilustrasinya tadi ya? Yesus, no. Yesus berjalan terus, berjalan. Tapi kemudian dia berhenti. Hei, Bartimius. Hei, ada stay. Hei. Saudara-saudara pelengkap ya. Oke, ayatnya tadi. Mereka memanggil terus, oke. Terus 50. Apa yang dilakukan Bartimius ketika Tuhan Yesus melalui murid-murid menyatakan dia memanggil engkau? Yang dia lakukan apa? Menanggalkan jubah. Ada makna-makna, saudaraku. Jubah ini adalah tanda kebesaran seseorang. Bartimius sadar dia bukan siapa-siapa. Dia tanggalkan itu. Yang kedua, jubah ini membuat langkahnya akan tersendat. Sering sekali anak-anak Tuhan mau datang kepada Tuhan, yang menghalang-halangi bukan orang luar, tapi orang terdekat. Bisa saja diri kita, hobi kita, apapun dalam bentuk apapun itu. Dalam diri kita yang menghalangi kita segera datang pada Tuhan. Maka bagi Bartimius, tanggalkan jubah. Apapun yang ada dalam dirinya tidak boleh menghalangi dia untuk bisa bertemu langsung cepat-cepat pada Yesus. Tanggalkan jubahnya. Lanjut. Kemudian dia berdiri. Dia tanggalkan jubahnya. Ini tidak berguna. Kira-kira begitu. Dia berdiri, cukup berdiri? No. Dia pergi mendapatkan Yesus. 3 hal yang dilakukan. Orang yang mau sembuh, orang yang mau sehat. Yang pertama tadi, tanggalkan jubah. Yang kedua, segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Oke, lanjut. Ketika sudah bertemu dengan Yesus, tanya Yesus kepadanya. Ini, mohon maaf Bapak Ibu, kurang kerjaan gak Tuhan Yesus? Loh, coba lihat. Apa yang kau kehendaki supaya ku perbuat bagimu? Loh kan sudah tahu Tuhan Yesus. Kok nanya? Oh ternyata ini konfirmasi. Coba ulangi lagi Bartimius. Apa yang kamu mau? Bartimius tidak merasa dilecehkan. Loh lu kan Tuhan, lu kan tahu. No, bukan itu yang dilakukan Bartimius. Tidak, Yesus hanya ingin bertanya. Apa sih yang kau mau? Apa jawabnya David? Silakan. Jawab orang buta itu, Rabuni supaya aku dapat melihat. Polos enggak? Jawabannya, polos. Itulah kepada Tuhan. Dia tidak menyatakan, kamu sudah tahu, kamu harus yang ngerti dong. Enggak. Tapi dia menjawab dengan apa yang menjadi kebutuhannya saudaraku. Kita belajar yuk, begini. Banyak sekali, sering sekali anak-anak Tuhan enggak ngerti apa yang dia minta kepada Tuhan. Ketika sudah berhadapan dengan Tuhan, enggak ngerti saudaraku. Tapi Bartimius terkonfirmasi mengerti apa yang dia minta kepada Tuhan. Apa yang dia minta? Supaya aku dapat? Enggak sekedar itu saudaraku. Supaya aku sembuh, supaya aku tidak terbatas. Yang selama ini aku dituntun tiap-tiap hari mengemis karena aku tidak bisa berbuat apa-apa. Bartimius berkata pada Yesus, Tuhan supaya aku bisa melihat, supaya aku sembuh, supaya aku tidak terbatas. Saudaraku perhatikan, supaya aku tidak terbatas. Pak Ferry, kalau Tuhan tanya kepada kamu sekarang Pak Ferry, ilustrasinya, Yesus ngomong, apa yang mau ku perbuat bagimu? Mikir toh? Mikir, gak ngerti apa yang diminta. Bartimius jelas supaya aku dapat melihat. Ada banyak anak Tuhan mintanya yang gak masuk di akal sebenarnya. Mintanya macam-macam. Ceritanya begini. Ada seorang yang sangat dekat dengan Tuhan katanya, segala permohonannya akan dikabulkan Tuhan.
Tuhan, kabulkan dong doaku. Oke, aku kabulkan doamu. Tapi ingat, kalau aku kabulkan doamu, kalau kau dapat satu, tetanggamu sebelah kiri yang sangat-sangat kamu benci, dapat dua. Enggak masalah Tuhan. Ibu tahu dia mintanya? Dia minta rumah. Tuhan berikan aku rumah. Loh, kemudian dia ingat kata Tuhan, kalau aku minta satu, tetangga yang sebelah kiri dapat dua. Enak banget, padahal dia musuh. Enggak jadi Tuhan. Terus apa? Aku minta mobil. Loh, dapat dua. Aku nggak dapat apa-apa. Demikian terus berpikir. Akhirnya tahu apa diminta Bu. Tuhan, ambillah mataku satu. Untuk apa? Supaya tetangganya diambil matanya duanya, saudaraku. Ini ngaco nih. Artinya apa, saudaraku? Ada banyak anak Tuhan sebenarnya nggak ngerti cara berminta kepada Tuhan. Bartimius terkonfirmasi apa yang hendak ku perbuat bagimu. Supaya aku dapat melihat, yaitu apa? Kasihanilah aku Tuhan, buat aku sembuh, buat aku tidak terbatas. Jelas permohonan dia. Dan inilah yang membuat hati Tuhan Yesus luar biasa. Yuk ayatnya. Lihat ya. Lalu kata Yesus kepadanya, loh kok apalagi jawaban Tuhan? Bukannya sembuh, bukan. Tapi apa? Pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Loh yang aku minta Tuhan adalah kesembuhan. Loh kok bicara keselamatan? Aku minta kesembuhan. Aku minta supaya aku bisa melihat. Kok yang bicara yang kau berikan ini keselamatan? Dengar baik Bapak Ibu Saudaraku. Buat Tuhan Yesus dari surga yang mulia. Memberikan berkat apapun bentuknya gampang, mudahkah atau sulit? Sangat gampang, sangat mudah. Tetapi bicara keselamatan dia harus mati di kayu salib. Bicara dosa dia harus mati di kayu salib. Darahnya harus tercurah. Bicara berkat mudah buat Tuhan Yesus. Tapi bicara tentang keselamatan manusia, dosa-dosa manusia, dia harus rela mati di kayu salib. Keselamatan itu paling utama. Bukan persoalan kesembuhan buat Tuhan. Pergilah. Coba supaya kita lihat ayat. Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bukan dikatakan imanmu telah menyembuhkanmu. No. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Lihat. Pada saat itu juga sembuhlah, melihatlah ia. Lalu mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudaraku perhatikan baik. Perhatikan baik ayat ini. Yang luar biasa. Ada banyak hal dalam kehidupan kita. Permintaan kita. Apapun bentuknya itu. Baik-baik saja. Tapi buat Tuhan yang paling utama. Rohanimu sembuh dulu anakku. Sehat dulu rohanimu anakku. Yuk kita baca David. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Satu, dua, tiga. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar terus. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu. Sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Imanmu telah menyelamatkanmu. Dosamu kuampuni, sakit penyakitmu kusembuhkan. Itu prinsip yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Oke, kembali ke ayat yang tadi, bagian terakhir. Markus tadi. Markus ayat 52. Kita harus berhenti ya. Berhenti. Kayak Yesus. Kita fokus pada David. Yesus fokus pada Bartimius. Hah? Oh, gitu. Bukan David itu? Iya, bukan David dari situ. Oh, bukan. Oh, Son. Ya, Son. Son.
Mana ayatnya? Hilang. Oh, Markus 10. Astaga. Markus 10. Ayat 52. Markus 10. Tinggal sedikit lagi. Ini tinggal sedikit. Oke. Pada saat itu juga sembuhlah ia. Oke. Setelah dia sembuh, dia kasih apa sama Yesus? Kasih ucapan syukur berapa miliar? Hah? Berapa banyak dia kasih? Transfer pada Tuhan Yesus? Sangat kecil rupanya transferannya. No. Tapi Alkitab berkata apa? Ia akuluteo, terus mengikut. Kalau orang Jawa katakan pasrah bonggoan, Tuhan aku tidak bisa apa-apa. Tapi karena engkaulah aku sembuh. Engkau Tuhanku, engkau Rajaku. Engkau Tuhanku, engkau Rajaku, aku mengikutimu. Berarti apa? Seluruh hidupnya dia persembahkan kepada Tuhan. Bukan dompetnya, bukan transferannya. Tapi dia bertobat. Dia berikan hidup kepada Tuhan seluruhnya. Bukan sekedar transfer, bukan sekedar ucapan terima kasih. Tapi dirinya. Orang-orang yang sudah sehat. Orang-orang yang sembuh, ucapkan syukur pada Tuhan. Beri dirimu untuk melayani Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan terima kasih. Firman-Mu yang luar biasa. Kami belajar Tuhan. Bermohon, kami belajar meminta. Kami belajar. Engkau sangat peduli, benar. Engkau peduli untuk berkat-berkat, yes. Tapi engkau lebih peduli lagi keselamatan rohani kami, jiwa kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Firman-Mu telah selesai disampaikan hamba-Mu. Tapi itu bekerja di hati, di pikiran totalitas hidup anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Siapa yang sungguh sangat diberkati oleh firman Tuhan? Oh haleluya, terima kasih sekali lagi Bapak Pendeta Esra Simorangkir buat firman-Nya yang luar biasa, yang terus mengingatkan kita. Terima kasih Bapak, semoga Tuhan memakai Bapak dan keluarga lebih lagi. Terima kasih. Saya ingin menyambut barangkali ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Adakah? Oh haleluya, berikan sorak-sorai. GBI-TCC ingin mengatakan welcome home, selamat datang. Semoga minggu depan kita bisa berjumpa lagi dan diberkati ya Bapak Ibu. Ada, sudah dikasih surat? Sudah ya, oke. Ya, berikutnya kita akan berikan persembahan. Namun persembahannya seperti biasa kita akan berikan di akhir ibadah. Bapak Ibu mungkin yang belum tahu bahwa nanti pada saat akhir kita pulang, persembahan kita akan taruh di kotak coklat di sebelah kanan. Ya, mengerti ya Bapak Ibu ya, supaya apa? Supaya kita bisa tetap menjaga prokes kita untuk keselamatan kita semua ya. Oke, namun kita akan berdoa, tetap berdoa bersama-sama saat ini. Terima kasih Bapak buat semua yang terbaik yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur, kami percaya pengharapan-pengharapan baru ada dalam hidup kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau berdoa untuk persembahan yang akan kami berikan Tuhan. Berikan kami hati yang mau belajar memberikan yang terbaik. Hati yang rela, hati yang tulus Tuhan. Biar apa yang kami berikan ini benar-benar karena bukti kami mengasihi Tuhan. Tuhan pakai setiap persembahan ini Tuhan untuk memperlebar kerajaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, waktu dan tempat saya akan berikan untuk pengumuman. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Esra Simorangkir atas pelayanannya, dan kepada semua pelayan Tuhan yang melayani. Sunday service minggu depan, kita akan dilayani oleh Pastor Daniel Supriyanto. Mari persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan.
Untuk persembahan, dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Bagi jemaat yang ingin dilayani dalam penyerahan anak, pernikahan, kedukaan dan baptisan, dapat menghubungi Bapak Stephen Tirajo. Bagi saudara yang ingin konseling, dapat ke sekretariat gereja pada hari Selasa, Jumat pukul 10 pagi sampai dengan pukul 4 sore. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah doa akan diadakan besok Rabu pukul 7 malam di GBI TCC Puri Mansion. Kami mengundang para wanita untuk hadir di ibadah Women in God pada hari Sabtu tanggal 2 April pukul 5 sore. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, banyak event acara yang diadakan oleh GBI TCC, baik untuk para wanita, para pria, boleh pilih mana harinya yang kita bisa hadir, biar itu semua boleh memperlengkapi semakin hari memperlengkapi kita. Amin. Ya. Oke, sebelum kita mengakhiri ibadah, saya undang Pastor Stephen untuk kita boleh sama-sama berdoa syafaat. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepada Engkau ya Allah, Juru Selamat kami Yesus Kristus Tuhan. Oleh karena anugerah-Mu memampukan kami semua Tuhan, sekali lagi di hari ini kami datang beribadah kepada Engkau. Kami mengucap syukur untuk setiap pemeliharaan Tuhan yang begitu detail dalam hidup kami hari demi hari. Kami bersyukur Tuhan untuk kekuatan, kesehatan, bahkan kesembuhan yang Tuhan berikan. Bahkan Tuhan, keselamatan yang sudah Engkau karuniakan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua pemeliharaan-Mu yang ajaib di dalam hidup kami Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga hari ini bersyukur untuk setiap berkat yang Allah berikan melalui ibadah kami, baik ibadah pertama maupun ibadah kedua ini Tuhan. Untuk setiap pelayanan yang sudah dikerjakan oleh anak-anak-Mu Tuhan, oleh hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu Tuhan, yang sudah memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Kami semua diberkati oleh Engkau ya Allah. Engkaulah juga yang akan memberkati mereka semua Tuhan. Bahkan firman-Mu Tuhan yang sudah kami dengarkan, ya Allah Roh Kudus, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, sehingga itulah yang menyembuhkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu, Pastor Ezra Simorangkir yang sudah menyampaikan firman-Mu. Ya Allah, hamba berdoa, bahkan kami semua berdoa, Tuhan Engkau memberkati keluarganya, memberkati anak-anaknya Tuhan, memberkati pelayanannya Tuhan. Engkau yang memakainya Tuhan. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah segala rencana Tuhan melalui hamba-Mu ini Tuhan, melalui pelayanan di GBI TCC Puri Mansion ini Tuhan, akan semakin banyak jiwa-jiwa diselamatkan, akan banyak cabang-cabang yang dibuka melalui hamba-Mu ini Tuhan. Engkau yang menyertainya, Engkau juga yang memberkatinya, dan Engkau yang mencukupkan segala sesuatunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur juga Tuhan, kami ada, gereja ini boleh ada di tempat ini Tuhan. Melalui Bapak Ibu Gembala kami, Pastor Dani Suprianto dan Ibu Ferawati Tuhan, yang sudah Engkau pakai, yang sudah Engkau berkati Tuhan, yang sudah Engkau panggil untuk menjadi hamba-Mu Tuhan, menggembalakan umat-Mu di tempat ini. Ya Allah, kami berdoa, biarlah hikmat Tuhan, kekuatan, kemampuan, kasih karunia-Mu Tuhan menyertai tugas-tugas pelayanan penggembalaan dari hamba-hamba-Mu ini Tuhan, sehingga apa yang Kau rencanakan, apa yang Kau kehendaki Tuhan, terjadi di GBI TCC Puri Mansion ini Tuhan, melalui Pastor Daniel dan Ibu Vera Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati usahanya, berkati anak-anaknya, rumah tangganya Tuhan, Engkau berkati. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan,
untuk para hamba-hamba Tuhan di tempat ini, buat Bu Evi, buat Pak Ferry, sekeluarga, demikian juga untuk seluruh tim kor, kepala-kepala bidang Tuhan, anak Tuhan yang memberi diri melayani Engkau Tuhan. Engkau juga yang memberkati kami semua ya Allah. Engkau yang paling tahu, Engkau yang paling mengerti apa yang kami butuhkan. Ya Allah, kami datang, kami berseru kepada Engkau Tuhan. Dan kami percaya seruan kami Tuhan mendengar bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami punya Allah yang tidak tuli. Kami punya Allah yang selalu ada, yang bahkan selalu mendengar setiap seruan-seruan doa kami. Maka jadilah sesuai kehendak-Mu Tuhan dalam hidup kami semua. Bahkan Tuhan kami berdoa, jadilah seluruh kehendak-Mu dalam setiap pelayanan yang kami kerjakan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga seluruh jemaat-Mu, jemaat di sisi Puri Mansion ini Tuhan. Dalam setiap usaha, dalam setiap pekerjaan mereka, Tuhan, apapun yang mereka kerjakan yang berkenan kepada Engkau, diberkatilah oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Berkati juga Tuhan bagi mereka yang mungkin saat ini sakit Tuhan, Engkau yang jamah, Engkau yang sembuhkan di dalam nama Yesus. Mereka yang beban berat Tuhan, Engkau yang akan memberikan kelegaan ya Allah. Tuhan, mereka yang berputus asa, Tuhan yang akan memberikan mereka pengharapan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada Tuhan yang mengatasi segala sesuatu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, kami terus menyerahkan setiap program-program pelayanan kami. Tuhan, Engkau memberkati semua. Kami mau mengandalkan Tuhan. Kami mau Tuhan yang bekerja. Kami mau Tuhan yang memakai kami. Sehingga apapun yang kami agendakan Tuhan, itu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Engkau dimuliakan dan menjadi berkat bagi setiap jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan. Tuhan, kami serahkan di sisi Puri Mansion ini. Bahkan Tuhan, kami berdoa juga untuk lingkungan Puri Mansion itu. Engkau memberkati Tuhan. Kami merebut setiap jiwa-jiwa Tuhan di sisi Puri Mansion ini Tuhan. Di lingkungan ini Tuhan, siapapun mereka Tuhan yang belum percaya kepada Tuhan, mari Engkau Tuhan yang jamah mereka dengan segala kuasa-Mu Tuhan. Kami berdoa Bapa, biar Puri Mansion ini Tuhan, Engkau curahkan hujan kuasa-Mu, hujan pertobatan Tuhan, sehingga Tuhan membawa orang-orang di tempat ini Tuhan untuk datang menyembah Engkau Tuhan, untuk datang berseru kepada Engkau Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, kami akan melihat perkara-perkara yang ajaib, yang besar yang Tuhan kerjakan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami hanya mau datang, kami hanya mau berseru, kami hanya memanggil nama Tuhan. Dan di situ ada mujizat yang akan Tuhan kerjakan, sediakan bagi kami. Dan dalam setiap pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati Tuhan pelayanan di Bekasi yang direncanakan ini Tuhan. Memberkati pelayanan di Batam juga, di Tangerang Tuhan. Bahkan Tuhan di berbagai daerah Tuhan yang akan dibuka Tuhan. Kami mohon hikmat-Mu, kami mohon kehendak-Mu Tuhan. Bahkan kami mohon kasih karunia-Mu bagi kami semua. Sehingga apa yang kami rencanakan ini Tuhan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah di sisi kami semua dipakai untuk semakin melebar, luaskan kerajaan Allah di muka bumi ini Tuhan. Hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Tuhan terima kasih. Berkati juga Tuhan bangsa kami. Berkati juga Tuhan kota Jakarta, di mana kami boleh ada melayani Tuhan. Engkau sendiri dengan segala kekuasaan-Mu Tuhan. Memberkati pemerintah kota, bahkan pemerintah bangsa ini Tuhan. Biarlah Indonesia, Jakarta Tuhan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Diberkati pemimpin-pemimpin kami dengan hati yang takut akan Tuhan. Hati yang takut, hati yang mau menjalankan semua keputusan-keputusan itu Tuhan dengan takut akan Tuhan. Sehingga Indonesia ini Tuhan boleh menjadi negara Tuhan yang aman, yang makmur di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur. Oh Tuhan, terima kasih Bapa. Siapa anak-anak Tuhan yang sudah melayani Engkau Tuhan. Bahkan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sudah hadir di tempat ini Tuhan. Engkau mengerti, Engkau melihat setiap hati mereka. Engkau mendengar setiap seruan hati mereka Tuhan. Engkau yang menyatakan segala kuasa dan kehendak-Mu bagi setiap kami, bagi setiap jemaat-Mu Tuhan yang ada di dalam ruangan ini. Jadilah Tuhan kehendak-Mu
dengarkanlah segala seruan mereka Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami semua Tuhan, saat ini kami membawa segala berkat, segala kuasa yang daripada Tuhan. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, saya undang semua bangkit berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Angkatlah tanganmu. Pulanglah dan lakukanlah firman Tuhan di dalam hidupmu. Maka terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Berkat dan kasih sayang dari Allah Bapa. Kekuatan penghiburan dan cinta kasih dari Allah Roh Kudus. Itulah yang menyertai kita semua. Itulah yang memberkati kita semua. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita sale-salenya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan. Tuhanlah yang membimbingku, tangan puji pernah hatiku berserah penuh, tangan Ya, puji Tuhan untuk seluruh core team. Hari ini kita akan meeting sambil menunggu Bapak Ibu Gembala. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.